Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis taklim mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddits Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau dikenal dengan Imam Nawawi. Gelar beliau adalah Muhyiddin. Muhyiddin itu yang menghidupkan agama. Itu ya, Imam Nawawi ini. Beliau adalah termasuk disebut sebagai juru bicara dari mazhab Imam Syafi'i. Juru bicaranya. Ya, tapi tidak kemudian dikukuhkan dengan upacara atau pelantikan, dan tidak ada waktu itu ya. Karena memang karangan beliau sangat banyak dan sampai saat ini ya banyak dirujuk oleh para ulama, ya, diakui. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai tergolong umat Rasulullah Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana malam hari ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-110. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sadisa asyara, hadis yang ke-16. 16 dari bab 11. Bab mujahadah, bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan. Atau yang ke-110 dari yang bab 1. Ya, setiap bab ada sekitar 10 atau 11 hadis ya. An Abi Mas'udin, dari sahabat Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ini bukan Abdullah bin Mas'ud, beda ya. Ini Abu Mas'ud, nama kunyahnya, nama aslinya adalah Uqbah. Uqbah. Uqbata, yaitu sahabat Uqbah bin Amr, ya, bin Amrin Al-Ansari, yaitu bin Amr Al-Ansari Al-Badri, termasuk sahabat Ahlul Badr. Ini sahabat Uqbah ini, meskipun tidak begitu sering kita dengar, tapi beliau termasuk di antara 313 sahabat Nabi yang dikatakan sebagai Ahlul Badr atau mengikuti perang Badar. Perang Badar diikuti 313 sahabat. Tapi sebenarnya tidak 313-nya terjun di medan Badar, sebagiannya menjaga kota Madinah. Jadi menjaga kota Madinah, mereka yang terlibat ya, daftar Ahlul Badr, sebagian menjaga Madinah itu juga Ahlul Badr. Jadi yang di medan Badar itu tidak sampai 313. Nah, Ahlul Badr ini punya keistimewaan di sisi Nabi Muhammad SAW. Mereka kesalahan-kesalahannya itu
diampuni oleh Nabi. Kesalahan level kecil sampai sedang itu diampuni oleh Nabi. Ya, dibela oleh Nabi. Yang tidak ahlul badr menyalahkan ahlul badr langsung dibela oleh Nabi. Itu ya. Dibela di dunia, apalagi di akhirat. Itu ahlul badr. Keistimewaannya mereka itu. Jadi ya orang-orang yang pertama itu selalu istimewa. Yang pertama selalu istimewa. Termasuk adalah sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, awal-awal masuk Islam juga istimewa. Ini sahabat-sahabat yang ikut perang pertama kali juga diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu beda jauh daripada sahabat yang baru masuk Islam, baru seperti Abu Sofyan ya, dan seterusnya. Sahabat Abu Mas'ud ini atau Uqbah bin Amr al-Ansari ini meriwayatkan hadis sebanyak 102 hadis. 102 hadis, 7 diantaranya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Imam Bukhari tanpa sepakat dengan Imam Muslim ada 1 hadis. Berarti Imam Bukhari ada 8 hadis. Imam Muslim tanpa sepakat dengan Imam Bukhari ada 9 hadis. Berarti Imam Muslim ada 16 hadis. Gitu. 16 hadis riwayat Imam Muslim, 8 hadis riwayat Imam Bukhari, 7 diantaranya sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disebut muttafaq alaih. Kalau muttafaq alaih itu ya sahihnya yang paling tinggi. Itu hadis yang sahih yang levelnya paling paling tinggi. Ini kita berislam ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis ini sangat nyaman sekali ya Bapak Ibu sekalian. Sangat nyaman dan tenang karena kita berdasarkan kepada rujukan yang betul-betul metodologinya sangat sangat ketat dan sangat baik ya. Sangat ketat dan sangat baik. Itu kita nyaman sekali berislam ini. Sehingga riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ini ditelusuri sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, an-annya ini, sahabat apa, perawinya itu sampai kepada Nabi, mutasil, tersambung dan berkualitas orang-orang yang meriwayatkan itu. Ada syarat-syaratnya yang sangat ketat. Ya, mungkin pernah saya sampaikan juga itu. Imam Bukhari itu tidak sembarang mengambil hadis. Ya. Beliau pernah mendengar ada suatu ketika mendengar ada seorang yang punya hadis ya di satu tempat yang cukup jauh, beliau datang ke sana, mendatangi untuk ya belajar kepada yang beliau dengar ada mempunyai hadis. Meskipun satu hadis itu beliau datangi itu. Tidak serta-merta hanya mendengar dan mencatat, tidak. Oh, mendengar dari sini, dari sini, dari sini, orangnya masih ada, tidak dicatat saja. Beliau temui orangnya. Jadi ini juga pelajaran bagi kita kalau kita bisa melakukan taklim dengan offline itu yang paling utama itu. Ya, yang paling utama itu offline dulu. Ya kalau tidak bisa baru baru online. Begitu ya. Ini juga pelajaran itu Imam Bukhari tidak oh dari sini. Dua tidak mau tetap akan temui orangnya. Ya, apa berjumpa dan kemudian mutasil gitu ya. Maka beliau menempuh perjalanan yang cukup jauh, ya, dikatakan sampai 1 bulan itu untuk menjumpai yang beliau dengar ada punya hadis. Begitu sampai ke tempat yang punya hadis tadi, belum ketemu, belum sampai menyapa, ya, ya. Kemudian beliau tahu, oh itu dari orang, oh itu orangnya begitu ya. Beliau akan menyapa beliau untuk mengucapkan salam, tapi beliau lihat dari kejauhan meludah ke arah kiblatnya, nggak diketahui mungkin ya, nggak diketahui oleh beliau bahwa Imam Bukhari sudah dekat, itu ya meludah ke barat, ke arah kiblat. Ya itu kan kalau kita kan satu hal yang apa ya, salah atau tidak itu kalau kita? Enggak, kita mah enggak menyatakan itu dosa ya. Begitu melihat meludah ke arah kiblat, langsung balik badan tanpa salam dan kemudian baliklah Imam Bukhari tidak jadi mengambil hadis. Itu salah satunya. Salah satu syarat Imam Bukhari itu adalah dia harus adil. Punya hafalan yang 99% presisi hafalannya itu. Itu sulit itu. Punya hafalan yang sangat kuat gitu ya. Tidak lupa ini lupa enggak ya. Itu enggak diterima oleh Imam
Bukhari. Jadi beliau itu saring dari puluhan ribu hadis yang beliau hafal, yaitu beliau sudah tulis, itu beliau saring dipres sampai ketemu sekitar 4.000 hadis. Yang menurut beliau adalah sahih, dikumpulkan dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari. Itu Imam Bukhari, Imam Muslim juga punya syarat-syarat yang demikian. Sehingga kita berislam ini, menjalani Islam ini dengan nyaman dan aman gitu, merasa nyaman dan aman. Ya, karena pondasi kita sangat kuat. Beda dengan sebelah ya. Nggak tahu itu sebelah itu. Rawinya itu bagaimana itu ya. Yang agama sebelah itu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Mas'ud. Qala, berkata sahabat Abu Mas'ud, lamma nazalat ayatus sadaqah. Ketika turun, nazalat ini berarti adalah fi'il madhi, sudah ayatnya sudah turun ini. Ketika sudah turun ayatus sadaqati, yaitu ayat tentang anjuran sedekah, sudah turun ayatnya. Ya, para sahabat kemudian bersemangat untuk sedekah. Di antara disebutkan ayat tersebut adalah surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah, bentar ini. Di, ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Itu ayat tentang anjuran untuk sedekah. Bahkan ini ya perintah ini. Ambillah ya dari harta mereka itu sebagai sedekah, sebagai sedekah yang bisa membersihkan, yang menyucikan jiwa dan harta itu. Dan berdoalah kepada mereka itu ya. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mendoakan mereka. Sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ayat tersebut kemudian ya direspon oleh para sahabat dengan berupaya untuk bersedekah. Maka kemudian kunna kami nuhamilu ala zuhurina. Ini kalau diterjemahkan kami apa? Di sini apa? Kami membawa sedekah di punggung kami. Ya, ini kalau dipahami seperti itu bagaimana ini ya? Ya. Ini kemudian ada keterangan di menjelaskan hadis ini ya. Jadi kalau kita memahami hadis Al-Qur'an atau hadis dari terjemah itu bingung kadang-kadang kita ya. Ada keterangan yang panjang lebar oleh para ulama yang bisa kita kaji dan kita pelajari. Yang dimaksud di sini adalah kami para sahabat, ya sebagiannya yang kurang mampu berupaya dengan cara apa? Mereka pergi ke pasar untuk membawa apapun yang bisa dibawa, ya bahkan menjadi kuli panggul, ya ini maksudnya kuli panggul, agar bisa mendapatkan upah yang dengan upah itu bisa sedekah. Ini maksudnya kunna nuhamilu ala zuhurina. Ini maksudnya begitu. Ya, jadi berupaya sampai kemudian ke pasar, pergi ke pasar untuk membawa apa saja ya yang bisa dilakukan sehingga mendapatkan upah dengan membawa itu manggul lah kita namanya kita apa ya kuli panggul gitu ya kami sampai kuli panggul supaya mendapatkan upah dan dengan upah itu kami bisa sedekah tuh ya para sahabat ini. Nggak, kalau nggak punya nggak usah sedekah. Nggak begitu tuh para sahabat. Ya. Maka ini kemudian diterangkan lagi oleh Abu Mas'ud ini. Faja arojul. Maka datang seorang laki-laki. Siapa ini seorang laki-laki? Ini kan kalau ini kan mentok begini kita. Kita cari di Google susah ini Bapak Ibu sekalian. Laki-laki di sini nggak ketemu ini. Ya, laki-laki siapa? Biasa para apa di hadis itu laki-laki ya sahabat. Maka sahabat dimaksud rojulun di sini adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini faja'a rojulun maka datang sahabat Abdurrahman bin Auf. Fatasaddaqa maka beliau bersedekah bisyai'in kathirin. Bisyai'in ini isim nakirah. Bisyai'in itu apapun, kathirin yang banyak. Kemudian bersedekah yang banyak ini yang berapa? Pada konteks hadis ini, ya
itu disebutkan di situ adalah sahabat Abdurrahman bin Auf yang diketahui oleh Abu Mas'ud ini belum dari riwayat yang lain ya. Banyak sekali nih riwayat yang lain. Pada kesempatan yang lain yang berbeda-beda, itu Abdurrahman bin Auf sedekahnya banyak sekali. Yang disebutkan di hadisnya Abu Mas'ud ini adalah beliau menyedekahkan sebanyak 8.000 dirham. 8.000 dirham ini baru nanti saya cari dulu. Satu dirham dengan kurs sekarang ya, kurs yang tanggal 16 Juli ini ya. 16 Juli ini ada itu. Satu dirham itu setara dengan 2,957 gram perak. Perak murni 99,99%. Jadi kalau 8.000 dirham itu setara dengan 23.656 gram perak murni. Kalau dirupiahkan adalah 757 juta 757 juta 400 sekian ribu ya. Jadi 757 juta lebih itu. Kalau rupiah sekarang ini. Ya sekitar itu sedekah sekali brek 757 juta. Ini yang diketahui oleh Abu Mas'ud. Belum riwayat dari Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah meriwayatkan beliau pada suatu ketika sedang tidur-tiduran di Madinah, ya di Madinah. Tiba-tiba suara gemuruh, gemuruh yang sangat keras suaranya dan mengepul. Apa itu? Kayak gumpalan itu. Apa itu gitu ya? Sampai para sahabat itu. Nah, Siti Aisyah bertanya, ada apa ini? Ada sesuatu, ada pasukan atau bagaimana? Maka lama-lama kelihatan adalah kafilah Abdurrahman bin Auf membawa 700 ekor unta full dengan tunggangannya ya, dan itu disedekahkan semua untuk kaum muslimin. Itu nilainya berapa itu kita oleh Siti Aisyah. Belum hadis yang lain ada ya, kemudian menyebutkan Abdurrahman bin Auf menyedekahkan pada kesempatan yang lain banyak sekali, sebanyak beliau menyedekahkan sebanyak 40.000 dinar. Kalau tadi adalah 40.000 dirham, ini 40.000 dinar. Kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Itu nilainya setara dengan 1,3 miliar rupiah. Masya Allah ya. Betapa sahabat Abdurrahman bin Auf ini kaya raya, kekayaannya luar biasa, sedekahnya juga luar biasa. Ini rojulun di sini. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang ini berarti cerita Abdurrahman bin Auf ya, nggak apa-apa ya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Bahkan ketika awal-awal masuk Islam itu sudah ini masuk Islam yang 10 sahabatku ini dijamin masuk surga. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ini putranya Pak ini, Pak Widyo ini ya, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf salah satunya ya, Sa'ad bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah, 10 itu. Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga. Ini hanya Nabi yang boleh. Yang punya otoritas seperti ini hanya Nabi. Selain Nabi tidak boleh. Ini menjamin masuk surga ini ya. Nggak boleh, nggak ada otoritas. Karena tidak ada yang tahu akhir hidup kita itu seperti apa. Ini boleh jadi sekarang soleh, belum tentu nanti itu ya. Akhir hidupnya masih tetap Islam, nggak tahu. Dan sekarang yang sedang maksiat, bergelimang maksiat, yang sedang banyak dosa, kemudian ini masuk neraka. Nggak boleh, kita nggak ada otoritas. Tetapi Nabi punya otoritas. Nah, kalau misalnya seorang ini dijamin masuk surga ini, untung nggak kita gitu ya. Kalau kita dijamin masuk surga, alhamdulillah. Kemudian salat ya, nggak usah salat, dijamin masuk surga gitu ya. Kemudian apa ini? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Para sahabat yang dijamin masuk surga 10 nabi, 10 sahabat ini sampai akhir hidupnya memang pahlawan semuanya. Gitu ya. Tidak ada satupun yang meleset itu. Coba kalau ada salah satu aja dari 10 sahabat Nabi, ini kan masih hidup orangnya ini ya, waktu dijamin masuk surga ini. 10-nya masih hidup. Coba kalau salah satu saja yang kemudian melenceng, kemudian murtad misalkan, berarti sabda Nabi tidak tepat. Berarti sabda Nabi, berarti Nabi bohong kalau begitu ya. Nabi bohong ini ya. Ternyata memang tidak. Sampai akhir hidup mereka itu semua pahlawan.
Dan Abdurrahman bin Auf ini yang termasuk yang paling kaya ini. Padahal Bapak Ibu sekalian, ketika hijrah ke Madinah ini, Abdurrahman bin Auf itu udah kaya raya di Mekah, ya. Ketika ke Madinah beliau tidak bawa apa-apa. Semua ditinggal. Tanahnya, pas apa, tokonya, barang dagangannya, semua ditinggal di Mekah. Kita bisa nggak seperti itu ya? Mengikuti Nabi ya. Semua ditinggal ke Madinah tidak bawa apa-apa. Oleh Rasulullah dia dipersaudarakan dengan sahabat yang namanya Sa'ad bin Rabi, termasuk sahabat yang kaya raya di Madinah, sahabat Ansor. Sahabat Abdurrahman bin Auf miskin papa, tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, istri nggak punya, keluarga nggak punya, harta nggak punya. Kemudian oleh sahabat yang disaudarkan oleh Rasulullah, Sa'ad bin Rabi yang kaya raya, punya istri dua itu, sahabat Sa'ad bin Rabi itu. Mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai sahabatku, ya, aku adalah termasuk yang kaya raya di Madinah. Silakan kamu minta apa aja. Separuh hartaku siap kalau kamu minta." Itu ya Allah, Masya Allah. Ya, ada yang seperti ini enggak ya? Ya, separuh hartaku siap kalau kamu minta. Dan kalau kamu mau, salah satu istriku dua ini, silakan pilih yang kau sukai. Maka aku akan ceraikan dia. Dan setelah nanti selesai masa iddahnya, silakan kamu nikahi. Sahabat Ansar, gak ada yang seperti ini ya. Hartanya diberikan, istrinya juga diberikan. Ini gak adil, gak kuat kita itu. Bukan makomnya kalau istilahnya. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf ya tidak mau merepotkan sahabatnya. Tidak juga menerima kesempatan. Sini ya, kita ambil apa, separuh hartanya untukku misalkan. Tidak ini. Kesempatan ini ya tidak dimanfaatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kalau kita gimana kira-kira, kalau kita ini nggak punya apa-apa nih. Kemudian ada teman yang ngasih gitu ya. Ya, terima kasih. Abdurrahman bin Auf tidak menerima. Ya. Kemudian beliau hanya minta ditunjukkan pasar yang di situ ada transaksi jual beli. Maka oleh Sa'ad bin Ubad bin Rabi ditunjukkan pasar Bani Koinuko. Di pasar itulah kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf melakukan riset. Beliau meneliti sekitarnya. Ya, ada apa ini kira-kira barang yang laku dijual atau seperti apa. Sehingga beliau menemukan di situ harga sewa itu mahal. Maka beliau bilang kepada Sa'ad bin Rabi bukan minta uang, tapi kerjasama. Kerjasama untuk mengelola tanah di situ. Sehingga yang mengelola adalah Abdurrahman bin Auf, pemodalnya adalah Sa'ad bin Rabi. Bukan minta, tapi nanti bagi hasil. Dari situ dapat modal, beliau bangun toko dan juga sewa. Ya, jadi sudah punya ini ya, sudah punya pemasukan. Kemudian bisa menjual keju dan samin. Dari situ berkembang sehingga kaya raya. Itu Abdurrahman bin Auf. Nah, beliau datang sedekah yang sangat banyak. Tapi kemudian faqalu berkata orang-orang munafik. Nah, ini orang munafik itu suka dia tidak bersedekah tapi ngomentari. Ya, berkomentar seperti ini, murain ini, murain ini. Murain itu isim fa'il. Isim fa'il dari muraah, ya. Jadi orang yang beramal yang suka nunjukkan kepada orang. Itu murain. Nah, si Abdurrahman bin Auf ini ya, sedekah sebanyak ini itu biar dikatakan orang yang soleh. Ini perilaku orang munafik ini. Kemudian wajah arojulun dan datang seorang laki-laki lagi. Ini laki-laki ini siapa? Gak ketemu kalau kita cari di Google nggak ketemu. Maka laki-laki ini adalah bernama Abu Akil. Saya juga nggak tahu nih Abu Akil ini siapa ya. Abu Akil. Ya saya. Abu Akil termasuk yang miskin ya, termasuk yang miskin. Tapi miskin-miskinnya sahabat pada waktu itu tidak kemudian berhenti untuk menjadi seorang yang bersedekah. Apa ya dia sedekahkan? Wajah arojulun akharu dan datang laki-laki lain yang bernama Abu Akil. Fatasaddaqa maka dia bersedekah biso'in dengan satu sok saja. Satu sok itu sekitar 2,5 kilogram atau 3 liter. 3 liter ukuran kurma atau sok ini ya, satu sok. Maka faqalu berkata orang-orang munafik,
Innallaha laghaniyun an su'i hadza. Sungguhnya Allah tidak butuh satu sok ini. Yang banyak disalahkan, yang sedikit juga disalahkan. Dia nggak sedekah apa-apa. Itulah orang munafik. Perilakunya orang munafik. Nah, orang munafik di sini yang tokoh utamanya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang ditokohkan oleh kaum Ansor, yaitu suku Aus dan suku Hazraj. Beliau dari suku Hazraj. Ya, beliau yang bisa menjadi tokoh simpul antara kedua suku itu, sehingga ketika sebelum hijrah, Rasulullah menjelang hijrah, itu beliau direncanakan untuk dilantik, dilantik menjadi pemimpinnya Madinah waktu itu. Sudah ada perencanaan jadwal pelantikan. Tapi yang enggak ya itu dulu seperti itu ya. Maka begitu Rasulullah datang ke Madinah, enggak jadi ditunda. Dan kemudian akhirnya Rasulullah menjadi pemimpin, enggak jadi betulan itu. Abdullah bin Salul dilantik, batal pelantikannya. Jadi pemimpin batal. Maka dia menyimpan dendam yang kesumat kepada Nabi Muhammad SAW, kebencian yang luar biasa. Tapi dia nggak berani. Dia nggak berani, dia kalah, dia nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan. Sedangkan Nabi, para sahabat lingkaran satu, lingkaran dua itu kuat sekali, dan penduduk Madinah berbondong-bondong untuk mendukung Nabi dengan piagam Madinah itu. Maka nggak mau tidak mau akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam pada peristiwa Perang Badar, menang Perang Badar, oh masuk Islam udah nggak ada pilihan ini kayaknya ini ya. Masuk Islamnya tapi sekedar kamuflase ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Selain Abdullah bin Ubay bin Salul ternyata ada yang lain, yang terkenal yaitu adalah bernama Mu'tab bin sebentar saya ada catat nih. Ya, Mu'tab bin Kusyair dan Jid bin Qais. Ini yang pentolan-pentolannya ini. Ada di kitab Sofatut Tafasir itu bisa dicari. Yang paling pentol adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia selalu mencari kesempatan bagaimana bisa merusak kaum muslimin. Tapi ketika situasi normal, beliau seperti kaum muslimin. Sholat ikut sholat, ngaji juga ikut ngaji. Ya, bermajelis dengan Rasulullah juga bermajelis dengan Rasulullah seperti para sahabat. Bahkan posisinya dekat dengan Nabi. Kemudian tunduk patuh, ya. Tidak ada yang menyangka ini. Tunduk patuh, iya, iya, iya terus kepada Nabi. Memuji-muji Nabi terus. Tapi kalau ada kesempatan dia selalu berbuat atau menebar fitnah. Salah satu fitnah yang disebar adalah beliau mengatakan Siti Aisyah itu melakukan serong, melakukan zina dengan Sofwan, ya. Dan ini menyedihkan sekali itu peristiwa itu ya. Itu ulah Abdullah bin Salul ini. Kemudian Abdullah bin Salul juga menjadi penyebab sebagian kaum muslimin yang perang Uhud tidak jadi berangkat. 300 dari 1.000 pasukan 300 tidak jadi berangkat itu dikomporin sama Abdullah bin Salul itu. Dan banyak sekali. Bahkan beliau sudah ada rencana membunuh Nabi Muhammad SAW pada perang Dzatur Riqa. Jadi betul-betul membunuh Nabi pengen ini. Abdullah bin Salim. Musuh tetapi tampak Muslim. Maka karena tampak Muslim Rasulullah tidak melakukan upaya apa-apa. Tidak melakukan upaya apapun. Rasulullah tahu dia munafik. Rasulullah tahu dia ingin membunuhnya. Tapi karena yang lain menganggap ini adalah Muslim, maka Rasulullah tidak melakukan apa-apa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saking keterlaluannya Abdullah bin Salul pada berbagai kesempatan itu selalu salah gitu ya. Maka orang-orang tahu akhirnya orang munafik, munafik yang ini dimaksud munafik ini Abdullah bin Salul. Ada puluhan orang munafik, tapi yang paling diketahui sahabat itu jelas Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai kemudian Sayyidina Umar ya. Ya, suatu ketika difitnah oleh, bukan Sayyidina Umar difitnah, kaum muhajirin difitnah oleh Abdullah bin Salul, dikatakan pendatang, imigran yang merongrong
apa harta benda kaum Ansor, kemudian menguasai ya istilah imigran gitu ya, yang menguasai nanti kita akan disingkirkan ya. Bagaimana ini kita lawan gitu kan? Akhirnya itu sampai kepada Nabi ya. Dan Sayyidina Umar, nah, ini siapa ini bilang begitu? Abdullah bin Salul. Minta izin kepada Nabi untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah izinkan saya penggal kepalanya. Itu Sayyidina Umar gitu ya. Kemudian Rasulullah melarang Sayyidina Umar. Dan kemudian anaknya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ternyata seorang sahabat pilihan. Jadi anaknya orang munafik ini menjadi sahabat pilihan, termasuk penulis wahyu ini. Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah Junior istilahnya itu. Itu berkata kepada Nabi, meminta izin kepada Nabi, wahai Nabi Allah, kalau ayah saya ini dibunuh oleh orang lain, tadi Sayyidina Umar kan membunuh ini. Kalau dibunuh orang lain, saya bagaimanapun juga akan ada perasaan yang tidak enak. Kalau dibunuh yang lain, saya sedikit banyak akan tidak suka. Ayah saya kok dibunuh. Bagaimana ya Rasul kalau saya saja yang bunuh? Minta izin. Rasulullah ya, anaknya minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh ayahnya. Ini karena sudah kelihatan sekali nih munafiknya. Tetap Rasulullah melarang. Ya, bagaimana perkataan orang-orang nanti kalau Muhammad itu membunuh sahabatnya begitu. Jangan dilakukan. Ya, itulah eh, kebijakan Rasulullah SAW. Ya, karena memang yang lain yang tidak tahu kalau dia itu orang munafik menganggap dia orang Muslim. Kalau dibunuh sama anaknya atas perintah Rasulullah, atas izin Rasulullah, maka orang yang lain tidak tahu, yang tahunya dia ikut sholat, dia ikut ngaji. Muhammad kok membunuh ininya ya, kok membunuh sahabatnya ya. Itu yang dihindari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya orang munafik ini mengatakan itu ya. Jadi yang sedekah banyak disalahkan, yang sedekah sedikit disalahkan. Maka fanazalat. Dari peristiwa itu fanazalat maka turun ayat. Ini ayat yang turun berkenaan dengan sedekah yang tadi itu yang diomelin oleh orang munafik ini. Surat At-Taubah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Ini lengkapnya begitu. Surat At-Taubah ayat 79. Ini mengisahkan tentang orang-orang munafik. Salah satunya ya adalah alladzina yaitu orang-orang yalmizunal mutawwi'in. Yalmizuna yang mereka itu suka mencela. Al mutawwi'ina yaitu orang-orang yang sukarela. Mutawwi'in poknya ini tasydid. Aslinya mutatawwi'in itu ya. Aslinya kalau diurai gitu, itu aslinya mutawwi'in itu mutatawwi'in. Taknya diidghamkan dengan tok ya. Jadi mutawwi'in. Itu orang-orang yang sukarela minal mukminina dari golongan orang-orang beriman isodakoti dalam sedekah. Yang mencela orang yang sukarela bersedekah tadi itu Abdurrahman bin Auf. Sedekah banyak padahal ikhlas tadi Abdurrahman bin Auf. Ikhlas karena Allah dicaci, dicela, dikatakan sebagai seorang yang ria, ingin dapat pujian. Walladzina la yajiduna illa juhdahum dan mencela orang-orang ya yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, yaitu sahabat Abu Akil tadi yang mampunya dia satu sok, ya disedekahkan satu sok. Sebenarnya Abu Akil tadi itu membawa dua sok ketika di hadapan Nabi, dua sok, satu sok disedekahkan, satu sok dibawa untuk keluarga. Itu satu sok itu sedikit. Yang tadi kan banyak itu sampai ratusan juta. Ya, itu dicela oleh orang-orang munafik. Fayaskharuna minhum.
maka mereka mencaci mencela, ya. Sakhirallahu minhum. Allah yang mencela orang-orang munafik itu. Walahum adzabun alim. Mereka mendapatkan azab yang pedih. Jadi termasuk kita ketahui asbabun nuzul dari surat At-Taubah ayat 79 adalah peristiwa sedekahnya Abdurrahman bin Auf yang banyak dan Abu Akil yang sedikit dicela oleh orang-orang munafik. Tadi turun ayat At-Taubah ayat 79 ini. Hadza lafzul Bukhari, ini lafal dari Imam Bukhari. Jadi muttafaq alaih tapi diambil dari Imam Bukhari. Ya, ada Imam Muslim ada sedikit redaksi berbeda, tapi secara keseluruhan sama. Tetap muttafaq alaih ini. Diambil oleh Imam Nawawi dari Imam Bukhari. Wa nuhamilu, ini Imam Nawawi, tambahan dari Imam Nawawi, ya, untuk menafsirkan tadi wa nuhamilu, ya, ala zuhurina tadi itu bidhammin nunnya didhammahkan wa bil ha'il muhmalah, haknya ya difathahkan, ayyahmilu ahaduna ala zahrihi bil ujrah wa yatasaddaqu biha. Itu adalah di antara kami itu memanggul dengan punggungnya untuk mendapatkan upah yang dengan upah itu bisa disedekahkan, bisa untuk sedekah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya ya kita sebagai seorang muslim itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya semampu kita, semampu kita, mampu kita banyak, ya, ya banyak. Kalau Abdurrahman bin Auf itu sedekahnya 1 sok, ya kan? Bagaimana itu? Ya, diterima Allah, tapi kan jauh sekali dari proporsi hartanya itu, ya. Sedangkan yang tadi ya mampunya hanya 1 sok, ya 1 sok saja. Semampunya, semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha Syakur. Allahu Syakurun Halim. Allah adalah Maha Penerima. Syakur itu menerima, Maha menerima. Kalau manusia kan kadang sulit menerima, ya. Kurang dikit itu sulit diterima. Kalau Allah Maha menerima. Jadi sedikit pun yang kita mampu kita sedekahkan, Allah akan terima. Dan tidak perlu mempedulikan komentar-komentar. Dalam hal ini komentarnya orang munafik tadi, yaitu kalau kita ya ada komentar-komentar, ya biasa, orang komentar biasa saja. Kalau ini adalah kebaikan, sedekah, sedekah saja. Ya, apapun itu, sedikit pun kita tetap mampunya 1.000, 1.000. Wah, dikatakan pelit, biarkan aja dikatakan pelit. Kalau mampu banyak 1 juta, 1 juta. Itu riak. Ya biarkan saja orang bilang riak. Yang penting transaksi kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anjuran untuk sedekah meskipun sedikit, dan kemudian ya tidak masalah, ya, sedekah kalaupun hanya sedikit atau bahkan beramal soleh yang lain meskipun hanya sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh.